Ya, tentunya atlet-atlet yang sudah ditutup, dirazia oleh pemerintah Kabupaten Sleman, kenyataannya di masyarakat itu kan masih juga buka lagi, masih juga beredar. Nah, karena itu tentunya harapannya bupati atau pemerintah Kabupaten Sleman itu ya lebih tegas lagi untuk melakukan razia penutupan outlet-outlet itu, karena peredaran minuman keras ini kan betul-betul membahayakan generasi muda kita. Nah, termasuk juga jual beli online sekarang itu yang susah sekali dikendalikan itu, ya bagaimana ini harus bisa ditangani. Barangkali pemerintah ini harus didorong oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan. Barangkali juga kan seperti tadi apa namanya, ada seperti permainan ditutup buka lagi, tutup lagi buka lagi, kayak itu tidak akan selesai-selesai. Nah, kalau kemudian nanti ada juga mewakili warga masyarakat dari organisasi keagamaan, ini akan menjadi lebih kuat, harapannya begitu. Tadi katanya mau bikin MOU gitu Pak. MOU-nya seperti apa sih Pak? MOU-nya yaitu kerjasama antara pihak pemerintah kabupaten dengan organisasi sosial keagamaan. Tadi dari Kepala Satpol PP-nya itu sudah menyampaikan secara lisan, nanti kalau dari Satpol PP itu akan melakukan tindakan, nah akan mengajak kekuatan dari MUI, Muhammadiyah, NU seperti itu. Oke, ikut nindak gitu ya? Bukan ikut nindak, ya pokoknya ikut membersamai. Jadi yang menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku kan mestinya Satpol PP. Tetapi ini kekuatan-kekuatan sosial ini akan diikut sertakan untuk ikut membersamai mereka. Pak, berarti selama ini belum maksimal Pak ya melakukan? Tentu belum maksimal. Memang sudah melakukan tindakan itu, tetapi belum maksimal. Harapannya ini nanti akan terus menerus, karena memerangi kemaksiatan kayak gitu itu sampai kapanpun terus harus dilakukan. Ada laporan-laporan kejadian atau keresahan masyarakat gitu? Iya tentu ya, itu tadi yang secara umum disampaikan seperti itu. Bahkan sudah ada yang mencatat sekian banyak outlet yang sudah melanggar aturan itu, melanggar perda, melanggar peraturan bupati itu kan. Nah, maka ini sangat berkepentingan organisasi Islam di Sleman itu untuk meminta agar pemerintah lebih aktif, lebih lebih gencar lagi, lebih baik lagi untuk menghambat peredaran minuman keras itu. Ya, dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman pagi hari ini menyampaikan pernyataan sikap bersama dengan dua ormas keagamaan yang lain, yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. Di dalam pernyataan sikap tersebut, kami menyampaikan bahwa saat ini peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman sudah semakin mengkhawatirkan. Berbagai toko sudah memperjualbelikan minuman beralkohol untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B maupun golongan C. Dan konsumennya pun juga banyak dari kalangan pelajar. Oleh karena itu, maka sebagai bentuk keprihatinan terkait dengan fenomena tersebut, kami mengambil sikap untuk menyampaikan kepada yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban. Dalam hal ini adalah Bupati Sleman. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Polresta Sleman agar juga bertindak tegas terhadap outlet-outlet yang sudah ditutup oleh Satpol PP, tetapi segelnya itu diambil, karena itu merupakan tindak pidana sesuai ketentuan pasal 232 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Tadi tanggapan dari Pemda Kabupaten Sleman, kami secara umum menyampaikan terima kasih dan kami menilai sangat kooperatif dan kami nilai juga punya komitmen untuk melakukan penertiban terkait dengan minuman keras. Dan kami mengusulkan satu poin yang sangat penting adalah dilakukan
MOU, Memorandum of Understanding dengan Majelis Ulama Indonesia agar nanti Pemda bersama dengan masyarakat bersama-sama di dalam penertiban penjualan minuman keras. Karena penjualan minuman keras ini yang sudah sangat menjamur nggak akan selesai dengan tindakan represif. Tetapi perlu ada edukasi yang bersifat masif kepada masyarakat sehingga miras ini nanti menjadi musuh bersama karena ini sangat merusak moral generasi muda yang akan menjadi penerus kepemimpinan umat, bangsa, dan negara. Itu meskipun kami adalah institusi yang memang diberikan kewenangan, tetapi tetap di dalam klausul pada pasal itu ada partisipasi masyarakat yang memang menjadi sinergi, gitu ya. Baik itu dari partisipasi masyarakat dalam bentuk apakah organisasi masyarakat, kemudian juga pemangku wilayah. Ini merupakan satu unsur yang mensupport kegiatan penegakan peraturan daerah, dan itu lebih efektif ya, karena tentu kami tidak bisa bergerak sendiri, harus sinergi kerjasama dengan semua pihak. Dan bagian kewenangan dari LPP memang untuk penegakan perda adalah dalam hal penertiban. Jadi di ending dalam satu aturan, pengawasan terhadap aturan itu. Nah, yang di depan itu terkait dengan preventif ya, pencegahan, kemudian juga pengawasannya. Harapan kami semua pihak akan dapat bersama-sama kita melakukan preventif terhadap peredaran yang ilegal. Kemudian juga kita dalam hal edukasi, institusi-institusi yang bergerak ini juga bisa berperan serta dalam mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir usernya. Jadi kalau usernya permintaan pasar itu rendah, kan yang jual juga otomatis sebetulnya akan turun juga. Jadi dengan kalau kita tadi ada salah satu abden yang menyampaikan Sleman itu paling ketat aturannya, tapi kok paling banyak pelanggarannya. Perlu dilihat, Sleman ini paling tinggi pendatangnya, kemudian juga industri pariwisata paling banyak. Industri pariwisata artinya dari sisi industri malam, kemudian juga perguruan tinggi banyak sekali di Sleman. Jadi memang ya begitulah, otomatis potensi untuk pelanggarannya pasti akan lebih banyak. Tapi itu tidak akan menjadi alasan bagi OPP dalam penertiban peredaran miras ilegal maupun untuk pelarangan minuman oplosan tetap akan dilaksanakan, dan supporting dari MUI, dari PC NU maupun dari Muhammadiyah ini merupakan tadi disampaikan seperti booster bagi kami untuk mari kita bersama-sama menjalankan penertiban lebih intens lagi. Jadi ada keluhannya bahwa yang ditutup itu pada akhirnya buka lagi gitu Bu. Nah, itu itu tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Wakapolresta. Jadi kami pada saat kemarin kami melihat bahwa loh kok ini kok dibuka lagi, kami menyampaikan laporan kepada Polresta Sleman memang. Jadi kami sampaikan laporan, kemudian foto itu juga kami lampirkan. Hanya memang kami kan tidak punya tersangka ya, yang buka itu siapa, meskipun ya pasti yang buka adalah pemiliknya gitu ya, pasti yang buka pemiliknya. Jadi polisi memang sesuai aturan harus ada tersangkanya, harus ada saksinya. Tapi secara kelihatan memang ini sudah dibuka lagi oleh pemiliknya. Jadi sebetulnya pembukaan segel ini sudah kami laporkan ke polisi secara resmi, dokumen laporannya sudah secara resmi, dan ini kami serahkan kepada kepolisian untuk menindaklanjutinya. Tapi kalau sekarang buka lagi, ya nanti pasti akan kami tutup lagi. Bu, itu yang di Jalan Damai? Semua Pak, semua yang 30 titik itu akan kami berlakukan sama. Bu, apa yang kemarin di segel kemarin dan ajukan ke pengadilan Bu? Sama di segel kemarin yang Jalan Damai? Yang di segel kemarin waktu yang di jalan ke pengadilan belum? Kalau yang di segel kemarin itu memang baru penyegelan, sehingga nanti tindakan justisinya pasti akan kami terapkan juga, karena sudah terbukti disegel dibuka lagi. Ya sekarang
langkah berikutnya kita represif untuk tindakan justisi. Ada outlet lain selain yang 30 bakal lagi ditutup, Bu? Sepertinya ada, tapi sudah ditolak oleh masyarakat setempat. Jadi itu juga salah satu unsur atau salah satu tindakan yang perlu masyarakat lakukan. Kalau masyarakat lingkungan itu menolak, mereka nggak bisa buka kok. Oke. Iya. Walaupun punya izin ya. Walaupun punya izin, kalau masyarakat setempat menolak itu tidak bisa. Oh gitu ya. Oke, Tapi siap. saling menguntungkan itu. Oh, nah itu kan beda. Kalau berarti ada unsur di